5 Pemandangannya hari ia indah terbang sekali ke ya. Bali bersama Ya, selingkuhannya, kamu juga terlihat sangat menikmati surga cantik sore pengkhianatan. ini. Tapi hanya butuh 5 jam bagi suaminya untuk mengubah surga itu menjadi neraka di Jakarta. Ya Tuhan. Rumah, mobil, tabungan, semua lenyap dalam sekejap. Ketika ia kembali, kemana lagi ia akan melangkah? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar, dari mana kamu menonton video ini? Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Pukul 10 pagi, matahari sudah menusuk dari celah jendela ruang tunggu premium Bandara Soekarno-Hatta. Udara dingin dari AC tidak mampu sepenuhnya menetralkan kegelisahan yang tiba-tiba merayapi dada Rendra. Di sampingnya, Arini tampak cerah, terlalu cerah, pikir Rendra. Wajahnya yang biasa terlihat agak kuyu setelah malam-malam panjang di depan laptop kini berzener. Pipinya merona alami, bukan karena blush on yang biasa ia pakai terburu-buru setiap pagi. Arini mengenakan dress musim panas berwarna krem, jauh dari kesan pakaian liburan kantor yang ia klaim. "Kamu yakin semua urusan di kantor sudah beres, sayang?" tanya Rendra. Suaranya berusaha terdengar santai, tetapi ada nada interogasi yang tidak disengaja terselip di sana. Ia menggeser sedikit kopinya yang sudah dingin. Matanya mengunci mata Arini yang tampak menghindar. Arini tertawa kecil, tawa yang sedikit terlalu keras untuk keheningan ruang tunggu. "Tentu saja, Rendra, aku sudah atur semuanya. Ini kan reward dari kantor setelah proyek besar kemarin. Mereka yang bayarin semuanya. Aku cuma perlu pergi ke Temukalaga, sedikit refreshing, dan pulang membawa eye-diet baru untuk perusahaan." Mencium pipi Rendra dengan cepat, seperti mencium pipi patung. Bukan suaminya selama 10 tahun terakhir. Aroma parfumnya yang baru bukan aroma vanila lembut yang biasa Rendra kenal, melainkan aroma bunga tropis yang lebih berani tercium samar, meninggalkan jejak yang membuat Rendra semakin curiga. Dalam keintiman 10 tahun, Rendra telah menghafal setiap gestur Arini. Setiap kedutan kecil di sudut bibirnya saat berbohong, dan kali ini sudut bibir itu bergetar. 5 hari. "Aku akan merindukan masakanmu," kata Rendra, memeluk Arini sebentar. Namun pelukan itu terasa seperti genggaman untuk memastikan ia tidak akan melarikan diri. Rendra adalah seorang pengusaha properti dan teknologi yang sukses. Otaknya terbiasa memproses data, menganalisis risiko, dan menemukan anomali dalam setiap situasi. Dan dalam situasi ini, anomali itu terlalu banyak. Koper Arini yang baru dibeli, pakaian yang terlalu seksi untuk acara kantor, dan yang paling mengganggu, tatapan matanya yang berkelip-kelip, seolah menyembunyikan rahasia besar yang hampir meledak. Rendra teringat malam sebelumnya. Arini terlalu bersemangat mengepak barang. Ia bahkan menolak sentuhan Rendra, beralasan sangat lelah dan perlu tidur cepat untuk penerbangan pagi. Padahal, biasanya, malam sebelum traveling, mereka akan menghabiskan waktu bersama untuk mengisi ulang keintiman yang akan terputus. "Nanti aku kirim foto-foto indahnya. Jangan lupa video call ya, tapi mungkin tidak terlalu sering. Aku pasti sibuk dengan agenda networking," ujar Arini sambil membenarkan tali tas bahunya. Ada penekanan aneh pada kata agenda networking. Rendra hanya mengangguk. Sebuah topeng senyum tipis terpasang di wajahnya yang tajam. Panggilan untuk penerbangan Arini berkumandang. Mereka berdiri. Rendra menarik napas dalam-dalam, mencoba meredam suara alarm yang berteriak di kepalanya. Alarm yang mengatakan, "Ini bukan liburan kantor. Hati-hati, sayang," bisik Rendra saat Arini mulai melangkah menuju gerbang. "Pasti, aku sayang kamu," balas Arini. Dan kata-kata itu terdengar hampa, seperti rekaman suara yang diputar secara otomatis. Rendra memperhatikan punggung Arini hingga hilang di balik antrean. Dia tidak beranjak, dia tidak merasa lega, juga tidak merasa sedih karena perpisahan. Yang ia rasakan hanyalah teka-teki. Sebuah teka-teki yang, sebagai pengusaha yang didorong oleh kebutuhan untuk menyelesaikan masalah, harus ia pecahkan dalam 5 hari ke depan. Ia mengambil ponselnya. Jarinya mengetikkan nama seseorang. Mira. Mira adalah teman satu divisi Arini, yang ia tahu sangat dekat dengan istrinya. Jika ini banner-banner perjalanan kantor, Mira pasti tahu detailnya. Jika tidak, Mira adalah kunci pertama menuju kebenaran yang pahit. Ia bangkit, berjalan keluar dari ruang tunggu mewah itu, meninggalkan bau parfum bunga tropis Arini yang perlahan memudar. Keputusannya sudah bulat. Rendra tidak akan menunggu 5 hari untuk melihat foto liburan palsu yang akan dikirim Arini. Ia akan mencari tahu. Sekarang, jantungnya berdetak cepat, bukan karena cinta, tapi karena adrenalin perburuan. Rendra tahu, begitu ia menemukan kebenaran, ia tidak akan pernah bisa kembali. Dan di detik itu, Rendra berjanji pada dirinya sendiri.
jika Arini berani mengkhianatinya selama 5 hari di Bali. Ia akan memastikan 5 jam yang ia gunakan untuk membalas dendam akan membuat Arini menyesalinya seumur hidup. 5 jam cukup untuk menghapus seluruh keberadaan Arini dari hidupnya, dari rumah yang mereka bangun, dan dari kekayaan yang mereka kumpulkan bersama. Sebuah perjanjian diam-diam telah terbentuk di benaknya. Perjanjian antara logika dan amarah yang siap meledak. Ia menyalakan mesin mobilnya, berbalik, dan bukannya pulang, ia malah melaju menuju kantor istrinya. Tempat di mana kebohongan itu berakar. Ia akan mulai dari sana. Kantor Arini di jantung kawasan bisnis Jakarta tampak sunyi. Hari Jumat memang sering dijadikan hari flexibility untuk beberapa karyawan, tetapi Rendra yakin Mira pasti ada. Mira adalah seorang workaholic yang jarang absen, terutama di awal bulan seperti ini. Rendra memarkir mobilnya di basement. Jantungnya berdebar kencang saat ia menekan tombol lift. Ia mengirim pesan singkat pada Mira. "Aku di bawah. Bisa bicara sebentar? Ada hal penting soal proyek Arini." Alasannya klise, tetapi cukup untuk membuat Mira bersedia turun. 5 menit kemudian, Mira muncul dengan wajah cemas. Ia mengenakan blus putih yang rapi dan rok pensil hitam, kontras dengan dress santai Arini di bandara tadi. Wajahnya langsung menunjukkan kebingungan saat melihat Rendra, yang biasanya hanya ia temui di acara kantor formal. "Rendra, Arini bilang dia sudah berangkat," tanya Mira, alisnya bertaut. Rendra menunjuk sebuah bangku kosong di lobi yang sepi. "Tolong Mira, kita bicara di sana." "Merakadut." Rendra menatap mata Mira lurus-lurus, menghilangkan basa-basi. "Arini bilang dia pergi ke Bali. Reward kantor setelah proyek besar." "Benar." Mira menelan ludah. Ekspresinya langsung berubah menjadi lebih waspada. "Polikip." "Oh, maksudku." "Ya, dia bilang akan mengambil cuti. Tapi, reward kantor, sepanjang pengetahuanku, tidak ada reward liburan kolektif ke Bali. Apalagi proyek besar itu baru selesai minggu lalu. Review formalnya saja belum." Dada Rendra terasa seperti dihantam palu godam. Tetapi ia tetap tenang. Wajahnya seolah memindai ekspresi Mira. "Dia bilang kamu dan yang lain juga ikut." Mira menggeleng kuat. "Tidak, Rendra, sama sekali tidak. Bahkan, aku sempat tanya Arini kemarin sore apakah ia ingin ikut denganku ke pameran seni akhir pekan ini. Dan ia bilang tidak bisa karena ada urusan keluarga yang mendadak." Mira berhenti. Matanya melebar saat ia menyadari kemana arah pembicaraan ini. "Tunggu, dia benar-benar ke Bali sendiri." Dia bilang dengan rekan kerja, "Tapi karena kamu bilang tidak ada, sekarang aku mulai cemas." Rendra menyandarkan punggungnya, memainkan perannya sebagai suami yang khawatir. "Apa dia punya teman dekat di divisi lain yang mungkin kamu tidak tahu?" "Maksudku, yang sangat dekat hingga mau liburan berdua." Mira mengeluarkan ponselnya. Ekspresinya berubah menjadi detektif amatir. Arini tidak punya banyak teman dekat di luar divisi. Dia orangnya agak tertutup. Tapi, biasanya kalau ada traveling, apalagi ke Bali, dia akan mengunggah sesuatu. "Izinkan aku mengecek akun Instagramnya." Beberapa detik keheningan terasa mencekik. Rendra menatap layar ponsel Mira. Napasnya tertahan. Jari Mira dengan cepat menjelajahi feed Arini. "Dia tidak mengunggah apa-apa di feed," bisik Mira. Tampak lega sekaligus bingung. "Mungkin dia memang ingin..." Mira menggeser ke bagian stories. Jeda beberapa saat terasa seperti bertahan-tahan bagi Rendra. Tiba-tiba, wajah Mira pucat pasi, matanya membesar, dan ia menutupi mulutnya dengan tangan. "Ya Tuhan, Rendra," bisiknya. Suaranya tercekat. Ini bukan dengan rekan kerja." Rendra tidak meminta penjelasan lebih lanjut. Ia hanya mencondongkan tubuhnya ke depan, mengambil ponsel Mira dengan gerakan yang cepat namun terkontrol. Layarnya menunjukkan sebuah story Instagram Arini. Foto itu diambil di sebuah resort mewah, dengan latar belakang kolam renang infinity yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Arini mengenakan bikini. Tampak sangat bahagia. Kepalanya bersandar manja di bahu seorang pria. Pria itu bukan Rendra. Pria itu adalah Bima, salah satu klien terbesar perusahaan Arini. Seorang venture capitalist muda yang sering datang ke kantor mereka untuk pertemuan. Rendra pernah bertemu Bima beberapa kali di acara formal. Tinggi, tampan, dan sialnya tampak sangat serasi dengan istrinya di foto itu. Story itu hanya berdurasi 15 detik, tetapi isinya menghancurkan seluruh benteng rasionalitas Rendra. Di sudut foto, ada caption kecil, "Finally, our escape. #BaliBliss." Rendra mengembalikan ponsel Mira. Tangannya gemetar. Ia mencoba menenangkan detak jantungnya yang seolah ingin memecahkan tulang rusuknya. Keheningan yang tiba-tiba melanda mereka terasa lebih mematikan daripada ledakan. "Mira, tolong jaga rahasia ini," kata Rendra,
Suaranya rendah dan serak, tetapi penuh otoritas yang tidak bisa ditawar. Jangan beritahu Arini bahwa aku sudah tahu. Jangan beritahu siapapun. Aku akan mengurus ini. Aku berjanji. Aku akan mengurusnya. Mira yang masih terkejut hanya bisa mengangguk pelan. Air mata mulai menggenang di matanya. Mungkin karena bersimpati atau karena takut terlibat. Aku minta maaf, Rendra. Aku sungguh tidak tahu. Tidak apa-apa. Kamu sudah membantuku menemukan kebenaran, kata Rendra, berdiri. Ia mengambil napas dalam-dalam, mengambil kembali kendali atas emosinya yang hampir meledak. Ia sekarang tahu fakta. Istrinya di Bali. Tidak dengan rekan kerja, melainkan dengan selingkuhannya. Bima, kebohongan yang tersusun rapi itu ternyata rapuh. Hanya butuh satu unggahan story yang gagal ia sembunyikan untuk meruntuhkannya. Rendra berjalan menuju lift, kepalanya dipenuhi rencana. Rasa sakit pengkhianatan itu ada, tentu saja. Tetapi bagi Rendra, seorang pria yang hidup dalam dunia angka dan kontrak, pengkhianatan ini hanyalah sebuah anomali besar yang harus segera ia koreksi. Dalam benaknya, Arini tidak hanya melanggar sumpah pernikahan, ia telah melanggar kontrak, dan kontrak yang dilanggar harus dibayar mahal. Ia tidak akan membuat drama air mata atau teriakan. Ia akan menggunakan instrumen yang paling ia kuasai, hukum dan properti. Saat lift turun, Rendra mengeluarkan ponselnya dan menghubungi pengacara properti kepercayaannya, Tuan Harris. Harris, aku butuh bantuanmu sekarang. Aku perlu menjual rumah di Menteng dalam waktu 5 jam. Cash, transaksi kilat, aku ingin semua dokumen disiapkan, dan aku ingin prosesnya clean dan legal. Cari pembeli, investor, siapapun, highest priority. Suara Rendra terdengar dingin, tanpa emosi, seperti seorang CEO yang memberikan perintah eksekusi bisnis. Keputusan telah diambil. 5 hari Arini menikmati surga palsu, akan dibayar dengan 5 jam kehancuran total. Rendra kembali ke rumah. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, kini terasa seperti monumen kebohongan yang menjulang. Arini telah mengkhianati bukan hanya dirinya, tetapi juga fondasi batu bata dan impian yang mereka bangun bersama selama bertahun-tahun. Di meja makan, Rendra menemukan ponsel lama Arini yang tersembunyi di dalam laci. Ponsel itu digunakan Arini hanya untuk berkomunikasi dengan ibunya. Atau, begitulah klaimnya, dorongan untuk mencari bukti tambahan, meskipun hatinya sudah hancur oleh foto di Instagram, mendorongnya untuk menyalakan ponsel itu. Dan di sana, di aplikasi pesan yang berbeda, di mana Arini mungkin merasa aman dari pantauan Rendra, ia menemukan folder chat yang dinamai Proyek Bali. Isi chat itu mengiris hatinya jauh lebih dalam daripada foto ciuman manja di Instagram. Itu adalah rentetan kata-kata cinta yang menjijikkan, rencana detail liburan, dan yang paling memuakan, ejekan tentang dirinya. Aku sudah nggak sabar. Bima, 5 hari bebas dari Rendra yang membosankan dan hanya bicara soal angka. 5 hari di surga. Kita tidak perlu pura-pura lagi. Aku lelah bersandiwara dengannya. Rendra itu baik, tapi dia hanya cocok jadi ATM. Kamu adalah cintaku, gairahku. Aku akan segera mengurus perceraian begitu pulang. Air mata Rendra tidak jatuh, tetapi rasa sakitnya bergetar di seluruh tubuhnya. Itu bukan lagi sekadar pengkhianatan fisik. Itu adalah penghinaan, pembunuhan karakter, dan penyalahgunaan kepercayaan finansial yang ia berikan sepenuhnya. Arini melihatnya sebagai ATM, bukan sebagai suami, mitra, atau sosok yang berjuang bersamanya dari nol. Rendra menutup mata, mencoba mengingat kembali tahan-tahan awal pernikahan mereka. Bagaimana mereka tidur di apartemen kecil, berjuang bersama, dan berjanji akan membangun masa depan yang cerah. Ia telah bekerja siang dan malam, membangun kekaisarannya, semua demi Arini, demi masa depan yang terjamin. Dan kini, semua itu dibalas dengan kebohongan dan panggilan sinis sebagai ATM. Pengkhianatan Arini tidak hanya merusak hati Rendra, tetapi juga melukai harga dirinya sebagai seorang pria dan pengusaha. Dalam dunia bisnis Rendra, seorang pengusaha harus selalu selangkah lebih maju, selalu mengetahui risiko. Ia merasa malu karena telah dibutakan oleh cinta palsu. Ia merasa bodoh karena membiarkan musuh yang tidur di sebelahnya setiap malam merusak markas besarnya. Tiba-tiba, rasa sakit itu berubah menjadi kobaran api dingin. Api yang tidak membakar secara histeris, melainkan membakar dengan perhitungan yang presisi. Rendra bukan tipe pria yang akan menangis atau berteriak di depan umum. Ia adalah seorang yang akan merancang strategi, menggunakan logika dan hukum sebagai senjatanya. Aku lelah bersandiwara dengannya. Kalimat itu terus terngiang. Baik, jika Arini lelah bersandiwara, maka sandiwara ini harus diakhiri, dan tirai harus diturunkan dengan konsekuensi yang dramatis dan permanen. Ia mengambil napas dalam-dalam, mengambil kembali kendali atas emosinya yang terasa seperti abu. Ia memegang ponselnya,
mencari nama Tuan Harris lagi. Kali ini, ia tidak hanya meminta penjualan rumah. Ia meminta eksekusi total. Harris, aku ingin kamu siapkan semua dokumen. Rumah itu harus laku sebelum jam 5 sore ini. Net and clear. Selain itu, aku ingin kamu segera blokir dan bekukan semua rekening Bank Arini yang rekening gabungan. Aku akan transfer semua dananya ke rekening pribadiku dan menutupnya. Yang rekening atas namanya sendiri, aku akan mengajukan gugatan pembekuan aset atas tuduhan penyalahgunaan dana perusahaan. Aku akan membuat laporan palsu yang rapi tentang dana petty cash yang ia ambil. Aku bisa mengurusnya. Setidaknya sampai aku bisa mengajukan gugatan cerai. Rendra, ini sangat cepat. Apakah kamu yakin? Tanya Harris. Suaranya terdengar tidak nyaman di telepon. Yakini Harris, aku adalah pemilik mayoritas aset ini, dan aku punya bukti kuat untuk perceraian. Aku hanya butuh kecepatan dan legalitas sempurna. 5 jam. Harris, aku mau 5 jam ini menjadi penutup bab ini. Rendra mengakhiri panggilan. Ia kemudian menghubungi manajer bank yang mengenalnya dengan baik. Status sosial dan kekayaan Rendra memberinya kekuatan untuk meminta proses yang dipercepat dan diskret. Dalam waktu kurang dari 1 jam, rekening-rekening Arini yang berisi tabungan pribadi dan hasil jerih payahnya mulai dibekukan dan dialihkan. Selanjutnya, ia pergi ke kamar tidur utama. Kamar yang menyimpan terlalu banyak kenangan manis dan kini ternoda oleh kebohongan. Ia membuka lemari Arini. Ia mengeluarkan perhiasan mewah yang pernah ia berikan kalung berlian, anting safir, dan jam tangan mahal. Semua itu adalah hadiah Rendra, dan semua itu adalah aset. Ia memasukkan semua perhiasan itu ke dalam kotak kayu. Bersama dengan kunci mobil mewah Arini, ini semua akan disita, diblokir, atau dijual. Satu-satunya hal yang ia biarkan adalah pakaian dan beberapa barang pribadi yang tidak memiliki nilai moneter signifikan. Arini akan pulang dengan status bebas aset. Rendra melihat jam, pukul 12 siang, tepat 2 jam sejak Arini berangkat, dan ia memulai rencananya. Waktu eksekusi, 3 jam tersisa. Ia harus bergerak cepat. Keputusan ini bukan lagi tentang membalas dendam. Ini adalah tentang pemulihan kendali atas hidupnya. Pengkhianatan telah menguras emosinya, tetapi tindakannya akan menguras seluruh harta istrinya, sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini. Aset yang ia peroleh sebelum pernikahan, dan yang ia peroleh sendiri selama pernikahan karena aset Arini tidak seberapa dibandingkan asetnya, akan ia lindungi. Rendra meninggalkan kamar itu. Ia berjalan menuju ruang kerjanya, di mana dokumen-dokumen properti sudah menunggunya. Ia akan mengubah rumah ini menjadi uang tunai, dan uang tunai itu menjadi kebebasan. Pukul jam 12:30 siang, tim pengacara dan notaris kepercayaan Rendra telah tiba di rumahnya. Bukan di kantor mewah Rendra, melainkan di rumah yang akan segera berpindah tangan, menciptakan suasana mendesak yang mencekik. Rendra ingin menyelesaikan semuanya di lokasi kejahatan, di tempat di mana janji pernikahan mereka dikhianati. Meja makan yang tadi hanya dipenuhi kekecewaan, kini dipenuhi tumpukan dokumen tebal. Rendra duduk di ujung meja. Wajahnya keras dan tanpa ekspresi, seperti batu granit. Ia mengenakan kemeja putih yang tampak profesional dan rapi. Meskipun ia baru saja pulang dari bandara dan belum sempat berganti pakaian, penampilannya yang tenang berbanding terbalik dengan badai yang berkecamuk di dalam dirinya. Tuan Harris, pengacara properti yang kurus dan berhati-hati, memegang pulpen dengan gugup. Rendra, aku harus mengulang ini. Transaksi jual beli properti yang bernilai lebih dari 10 miliar ini adalah yang tercepat dalam karirku. Pembeli, PT Mahkota Investasi, setuju dengan harga premium, karena ini adalah lokasi emas dan mereka butuh cepat. Mereka bahkan sudah menyiapkan down payment yang besar. Aku tidak peduli dengan harga premium, Harris, potong Rendra dingin. Aku hanya peduli dengan kecepatan dan legalitas. Pastikan tidak ada celah hukum bagi siapapun untuk membatalkan proses ini. Karena rumah ini atas nama saya dan saya membelinya sebelum pernikahan meskipun kami tinggal di sini setelah menikah. Arini hanya punya hak kecil, dan aku akan menutupnya dengan gugatan. Cukup buat proses ini sah, clean dan final sebelum jam 5 sore. Notaris yang mendampingi, seorang wanita paruh baya yang sangat profesional, mengangguk. Tuan Rendra, karena Anda adalah pemilik sah dan tunggal, proses ini hanya membutuhkan tanda tangan Anda. Kami sudah menyiapkan akta jual beli AJB dan kami akan langsung memproses balik nama sertifikat. Pembeli telah menyetor dana penuh ke rekening escrow Anda. Begitu Anda tanda tangan, properti ini secara hukum sudah menjadi milik PT Mahkota Investasi. Uang akan masuk ke rekening pribadi Anda. Segera, Rendra menggeser tumpukan dokumen ke depannya. Saat Rendra menandatangani setiap lembar, setiap goresan pulpen terasa seperti palu yang memaku peti mati pernikahannya. Ia tidak membaca detailnya. Ia percaya penuh pada timnya.
Ia hanya fokus pada fakta bahwa setiap tanda tangan membawa dia lebih dekat pada kebebasan dari ikatan palsu ini. Dan setiap tanda tangan juga membawa Arini selangkah lebih dekat pada kehancuran finansial total. 5 jam kontra 5 hari itu adalah pertarungan di waktu yang sama. Rendra menerima laporan dari manajer banknya. Rekening bersama sudah dikosongkan. Semua dana, yang sebagian besar adalah hasil investasi Rendra, telah dipindahkan ke akun terpisah. Rekening pribadi Arini sudah dibekukan sementara atas dasar tuntutan penyalahgunaan aset perusahaan seperti yang ia instruksikan, menggunakan jaringan dan koneksinya untuk membuat laporan awal yang kuat. Ini adalah langkah preemptif yang akan membuat Arini tidak bisa mengakses dananya begitu ia pulang asyik bergerak. Rendra sudah meminta driver Nia mengambil mobil mewah Arini dan membawanya ke showroom temannya untuk dijual cepat. Arini, yang kini mungkin sedang tertawa lepas sambil menikmati koktail di tepi kolam renang Bali, tidak menyadari bahwa di Jakarta, dalam waktu kurang dari 2 jam, seluruh jaring pengaman finansialnya telah dicabut, benang demi benang, setelah sesi tanda tangan yang intens. Notaris memberikan Rendra salinan dokumen yang telah ditandatangani. Selamat Tuan Rendra, properti ini sudah resmi berpindah tangan. Kunci dan serah terima fisik akan dilakukan oleh tim Anda. Pembeli akan datang setelah jam 5. Rendra merasa ringan, tetapi juga kosong. Ia berdiri, memandang sekeliling ruang tamunya yang mewah. Inilah tempat di mana mereka merayakan ulang tahun, tempat mereka berbagi rahasia, dan tempat di mana Arini merencanakan pengkhianatannya. Sekarang, itu semua hanyalah masa lalu yang bernilai uang tunai. Haris, kata Rendra, menyerahkan setumpuk perhiasan dan kunci mobil Arini yang ia ambil. Ini semua aset Arini, jual semuanya. Uangnya masukkan ke rekening amal yang bukan atas nama saya atau Arini. Aku tidak ingin satupun benda atau uang yang berhubungan dengannya masuk ke asetku. Aku ingin ini menjadi pembalasan yang bersih. Haris tampak terkejut dengan permintaan ini, tetapi mengangguk. Baik, Rendra, segera saya urus. Pukul 15, Rendra telah menyelesaikan 80% dari rencananya. Ia punya 2 jam tersisa. 2 jam untuk membersihkan jejaknya dan bersiap menghadapi akhir dari babak ini. Ia pergi ke kamar, membawa koper kecil. Ia hanya mengambil pakaian dan barang-barang pribadinya. Semuanya miliknya sendiri. Tidak ada yang ia sentuh yang pernah menjadi milik Arini, kecuali satu hal, cincin kawinnya. Ia melepas cincin kawinnya, meletakkannya di atas meja samping tempat tidur. Rendra melihat pantulan dirinya di cermin kamar mandi. Ia melihat seorang pria yang baru saja melakukan amputasi emosional. Ia telah memutus hubungan yang beracun, meskipun itu berarti memutus sebagian besar masa lalunya. Ia mengambil selembar kertas dan pulpen. Bukan surat yang penuh amarah atau ratapan. Itu adalah pesan yang dingin, singkat, dan menghancurkan. Pukul jam 16:30, hanya 30 menit tersisa sebelum target 5 jam Rendra terpenuhi. Tim Haris dan notaris sudah pergi, meninggalkan rumah yang terasa sunyi, tetapi kini secara legal bukan lagi milik Rendra. Uang dari penjualan properti sudah masuk ke rekening pribadi Rendra. Jumlahnya masif, tetapi ia tidak merasakan euforia kekayaan, hanya rasa hampa yang membeku. Rendra duduk di kursi kantornya, di mana ia menghabiskan sebagian besar hidupnya. Ia menatap keluar jendela, melihat taman yang indah, hasil kerja kerasnya, yang sebentar lagi akan dinikmati oleh orang asing. Ia merasa sedih, tetapi rasa sedih itu tidak melebihi rasa lega, karena ia telah bertindak. Ia mengambil selembar kertas yang ia siapkan di bab 4. Ia membacanya sekali lagi. Arini, kamu memilih Bali untuk 5 hari dengan selingkuhanmu. Bima, itu adalah pilihanmu. Aku memilih 5 jam untuk mengakhiri sandiwara ini. Itu adalah pilihanku. Mira sudah memberitahuku, dan Instagrammu telah mengonfirmasi. Aku bahkan menemukan chatmu di ponsel lama. Kamu menyebutku ATM, dan kamu lelah bersandiwara. Baik, aku telah menutup ATM-mu. Rumah ini, yang kamu pikir adalah milik kita, sudah laku dan resmi berpindah tangan ke PT Mahkota Investasi. Semua rekeningmu, termasuk yang pribadi, sudah dibekukan atau ditutup. Mobilmu dan semua perhiasan sudah dijual dan dananya disumbangkan. Ketika kamu membaca ini, kamu akan pulang ke rumah orang lain. Kamu tidak punya rumah, tidak punya tabungan, dan tidak punya apa-apa lagi yang secara finansial kamu miliki. Kamu ingin memulai hidup baru? Silakan. Tapi mulailah dari nol. Aku akan mengirimkan surat gugatan cerai minggu depan. Tanpa drama, tanpa tangisan. Ini adalah pembalasan yang bersih. Angka yang kamu benci, kini menjadi hukumanmu. Kamu mengira aku membosankan, tapi setidaknya aku bisa menghancurkan hidupmu dalam waktu yang jauh lebih cepat daripada waktu yang kamu butuhkan untuk menyeduh kopi. Rendra, pesan itu kejam, dingin,
dan benar-benar mencerminkan persona bisnis Rendra yang tidak mengenal ampun. Ia melipat kertas itu dengan rapi, meletakkannya di atas bantal Arini, di mana ia pasti akan menemukannya. Di samping surat itu, ia menaruh cincin kawin mereka, sebuah simbol janji yang telah ia ingkari. Pukul jam 16:55, Rendra menarik kopernya. Ia tidak melihat ke belakang saat berjalan melewati ruang tamu. Semua foto-foto pernikahan, foto-foto liburan mereka, semua kenangan yang melekat di dinding dan rak tampak seperti ilusi yang rapuh. Ia tidak merobohkannya, ia hanya meninggalkannya untuk dirobohkan oleh pemilik baru. Tepat pukul 17, Rendra keluar dari gerbang rumah. Ia mengunci pintu, tetapi kunci itu tidak lagi berarti apa-apa. Ia mengambil kunci itu dan memasukkannya ke dalam sebuah amplop yang ia tempelkan di kotak surat. Kunci ini untuk tim Harris yang akan menyerahkannya kepada pemilik baru. Ia masuk ke mobil barunya, mobil yang ia beli secara terpisah beberapa minggu lalu sebagai antisipasi proyek baru. Mobil itu beraroma kulit baru, bersih dari jejak Arini. Saat ia memundurkan mobil dari driveway, sebuah mobil mewah hitam melaju ke arah rumahnya. Itu adalah tim dari PT Mahkota Investasi, pembeli rumahnya. Seorang pria berjas hitam keluar, memegang koper berisi dokumen. Rendra dan pria itu saling tatap sekilas. Tidak ada kata-kata. Pria itu mengangguk singkat. Rendra membalasnya. Sebuah transfer kekuasaan yang sunyi, cepat, dan definitif. Rendra menekan pedal gas. Mobilnya meluncur menjauh. Ia baru saja menjual rumahnya, menghapus jejak pernikahannya, dan mengakhiri 5 jam eksekusinya. Ia telah memenuhi janjinya. Di Bandara Ngurah Rai, Arini mungkin baru saja selesai makan malam, romantis dengan Bima, memimpikan masa depan yang penuh gairah. Ia tidak tahu bahwa ia akan kembali bukan sebagai istri Rendra, melainkan sebagai mantan yang diusir. Tanpa tempat untuk bersandar, perjalanan Rendra menuju apartemen barunya yang sementara terasa panjang. Ia mematikan ponselnya. Ia butuh keheningan total. Ia telah menyelesaikan perang ini. Sekarang, ia harus menghadapi trauma emosionalnya. Tetapi ia akan menghadapinya sendirian, sebagai pria bebas. Bukan sebagai suami yang bodoh. Ia telah mengubah rasa sakit menjadi power move. 5 hari kesenangan. Arini di Bali telah dibayar lunas dengan kehilangan segalanya dalam 5 jam. Rendra tiba di apartemen penthouse sewaannya. Apartemen ini luas, modern, tetapi dingin dan tidak berjiwa. Kontras sempurna dengan rumah mereka yang dipenuhi kenangan, palsu atau tidak. Ia menjatuhkan kopernya di lantai kayu, dan ia membiarkan dirinya merasakan semua emosi yang ia tahan selama 5 jam terakhir. Ia berjalan ke balkon, menghadap panorama kota Jakarta yang gemerlap di malam hari. Lampu-lampu gedung pencakar langit berkedip seperti mata yang mengawasinya. Ia menyalakan sebatang cerutu kebiasaan yang ia tinggalkan sejak Arini mengeluh tentang baunya dan menghirup asapnya dalam-dalam. Perlahan, Rendra memutar kembali rekaman pernikahan mereka dalam benaknya. Awalnya, cinta mereka tulus. Arini adalah wanita yang cerdas, ambisius, dan sangat mendukung karir Rendra. Mereka tertawa. Mereka berlibur bersama liburan yang sesungguhnya, bukan sandiwara. Mereka merayakan keberhasilan dan saling menopang dalam kegagalan. Kapan semuanya mulai berubah? Mungkin saat Rendra terlalu fokus pada pekerjaan, saat ia menjadikan uang sebagai tujuan utama, bukan sebagai alat untuk kebahagiaan. Mungkin saat ia mulai melewatkan makan malam, melewatkan ulang tahun pernikahan, dan hanya menganggap Arini sebagai istri yang baik, yang akan selalu ada di rumah. Pengkhianatan Arini adalah 100% kesalahannya. Tapi, respon yang ia berikan perang, properti dan finansial yang ia lancarkan itu, adalah hasil dari siapa dirinya di masa kini. Ia telah menjadi pria yang tidak memaafkan kesalahan dan tidak mentolerir kelemahan. Aku seharusnya lebih peduli, bisik Rendra pada malam yang sunyi. Tapi kamu seharusnya tidak mengkhianatiku. Ia membuang abu cerutunya. Penyesalan, sedikit, tetapi rasa lega jauh lebih besar. Rendra tahu, ia bisa menceraikan Arini secara normal, tetapi itu akan memakan waktu berbulan-bulan, melibatkan drama, dan mungkin membuat Arini mendapatkan sebagian besar harta Gonogini. Rendra tidak menginginkan uang itu. Ia menginginkan keadilan emosional yang hanya bisa dicapai melalui kehancuran total. Kamu ingin kebebasan. Aku akan membebaskanmu dari semua ikatan. Bahkan dari ikatan finansial yang membuatmu nyaman. Rendra mengeluarkan cincin kawinnya dari saku, cincin yang ia ambil dari meja di rumah tadi. Ia memandang emas putih itu, yang seharusnya abadi. Ia melemparkannya, bukan ke bawah, ke jalanan, tetapi ke sudut ruangan yang gelap. Cincin itu memantul sekali dan diam. Simbol dari hubungan mereka, terlempar, ditinggalkan, dan terlupakan. Ia membuka laptopnya.
ia mulai menyusun draft gugatan cerai. Kali ini, tanpa melibatkan Haris atau timnya. Ini adalah dokumen pribadi. Ia akan mengajukan gugatan cerai dengan bukti pengkhianatan yang kuat, menuntut Arini mengembalikan semua aset yang pernah ia berikan, yang untungnya sebagian besar sudah ia sita atau jual. Pada pukul 23, Rendra menutup laptopnya. Ia telah melakukan semua yang ia bisa. Secara hukum, ia aman. Secara finansial, ia tidak rugi. Secara emosional, ia terluka. Tetapi telah membungkus luka itu dengan pembalasan yang tuntas. Ia berjalan ke kamar tidur yang masih terasa asing. Ia jatuh ke tempat tidur, lelah, bukan secara fisik, tetapi mental. Ia akan tidur malam ini sebagai seorang pria yang baru saja menjalani hari terberat dan tersingkat dalam hidupnya. 5 jam itu telah mengubah segalanya. Membersihkan meja dan membuka babak baru. Ia memejamkan mata, membiarkan keheningan apartemen menelan dirinya. Kini, hanya menunggu hari kelima Arini di Bali berakhir, dan menunggu reaksi yang akan ia terima. Rendra tidak sabar. Ia telah mengirimkan bom waktu, dan sekarang, ia hanya menunggu ledakannya. 5 hari berlalu, di Bandara Soekarno-Hatta, Arini melangkah keluar dari gerbang kedatangan internasional dengan senyum lebar yang tidak pernah ia tunjukkan kepada Rendra dalam setahun terakhir. Wajahnya yang kelelahan karena penerbangan tertutupi oleh lapisan sunkiset Bali, dan matanya berkilauan oleh kenangan yang baru saja ia ciptakan. Ia baru saja berpisah dengan Bima, kekasihnya, di bandara, dengan janji untuk segera bertemu lagi. 5 hari di surga, gumam Arini, menarik kopernya. Ia merasa bersemangat, yakin bahwa setelah istirahat ini, ia bisa menghadapi Rendra dan meminta cerai dengan kepala tegak. Ia membayangkan Rendra menyambutnya, lelah bekerja, dan ia akan memberinya kabar buruk itu dengan sedikit penyesalan. Tetapi tanpa rasa bersalah, ia naik taksi premium yang biasa ia gunakan. Dalam perjalanan, ia mengirim pesan ke Rendra. "Sudah mendarat sayang, lelah sekali, siap-siap dipeluk. Kamu sudah di rumah." Tidak ada balasan. "Ah, pasti sedang rapat," pikir Arini. Tanpa curiga, Rendra memang sering mematikan ponselnya saat rapat penting. Sekitar jam 19:30, taksi itu memasuki kompleks perumahan mereka yang eksklusif di Menteng. Jalanan sudah sepi, hanya diterangi lampu-lampu jalan yang elegan saat taksi berbelok di tikungan. Mata Arini langsung terpaku pada rumahnya. Sesuatu terasa aneh. Lampu-lampu di teras dan ruang tamu menyala, tetapi warnanya berbeda. Mereka menggunakan lampu kuning hangat yang menciptakan suasana nyaman. Malam ini, lampu itu berwarna putih terang, dingin, dan asing. Saat taksi berhenti tepat di depan gerbang, jantung Arini mulai berdetak tidak normal. Ada mobil asing yang diparkir di driveway mereka. Sebuah SUV besar berwarna hitam yang belum pernah ia lihat. "Pak, tunggu sebentar," kata Arini pada supir taksi. Tangannya gemetar saat ia mengeluarkan kunci rumah dari tas. Ia melangkah turun. Ia memasukkan kunci rumah ke dalam lubang kunci gerbang, memutarnya. Kunci itu tidak berfungsi. Ia mencoba lagi. Kunci itu tidak mau berputar. Kekhawatiran itu berubah menjadi panic attack. Ia mencoba menekan bel, tetapi bel itu sudah diganti dengan model digital yang asing. Tiba-tiba, pintu utama terbuka. Seorang wanita paruh-baya, berpenampilan sangat elegan dan tegas, berdiri di sana. Wanita itu mengenakan gaun sutra yang mahal dan melipat tangannya di dada. Tatapannya dingin dan tajam. "Maaf, Anda siapa?" tanya wanita itu. Nadanya sopan tetapi penuh otoritas. "Rumah ini milik saya. Anda tamu atau?" Arini membeku. Udara di sekitarnya terasa menipis. "Apa ini? Ini pasti salah. Saya Arini. Saya tinggal di sini. Ini rumah saya dan suami saya, Rendra." Wanita itu tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Saya tahu siapa Rendra. Saya sudah berurusan dengannya. Maafkan saya. Rumah ini sudah sah milik saya, Nayonia Rendra. Saya membelinya secara tunai beberapa hari yang lalu dari Tuan Rendra sendiri." Kata-kata itu menghantam Arini seperti sambaran petir. "Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Rendra tidak akan melakukan ini." Arini hampir berteriak. "Saya jamin itu mungkin, Nyonya," kata wanita itu. Nadanya semakin dingin. "Saya punya semua dokumen dan sertifikat kepemilikan. Saya adalah pemilik yang sah. Saya menyarankan Anda untuk mengambil barang-barang pribadi Anda dan pergi. Saya tidak suka ada orang asing di properti saya." Arini tersentak. Ia melihat sekeliling, mencari tetangga, mencari bantuan. "Anda pasti berbohong di mana, Rendra?" "Saya ingin bicara dengan suami saya. Saya tidak tahu di mana mantan suami Anda. Dan saya tidak perlu tahu. Jong, saya tahu. Kunci ini sudah diganti. Sekarang, tolong pergi."
atau saya akan memanggil keamanan kompleks. Wanita itu menunjuk kopernya. Arini berjalan gontai menuju pintu gerbang. Ia melihat sebuah amplop tertempel di kotak surat. Tangannya gemetar saat ia menariknya. Isinya adalah kunci lama dan selembar kertas yang dilipat rapi. Ia membuka lipatan. Kertas itu mata Arini menari-nari membaca tulisan tangan Rendra yang dingin dan rapi. Saat ia membaca bagian tentang 5 jam untuk mengakhiri sandiwara ini dan daftar aset yang disita dan dijual, napas Arini tercekat. Ia menjatuhkan kertas itu. Tubuhnya lemas. Kehangatan matahari Bali langsung hilang, digantikan oleh dinginnya realita yang kejam. Ia tidak lagi memiliki rumah. Ia kehilangan segalanya. Dalam waktu 5 jam saja, Arini meraih ponselnya, mencari nama Rendra. Panggilannya langsung masuk ke voicemail. Ia mencoba mengirim pesan. Rendra, aku mohon, jangan lakukan ini. Aku minta maaf. Aku tidak tahu kamu tahu. Angkat teleponku. Aku di depan rumah. Aku tidak punya tempat tinggal. Sesaat kemudian, ada notifikasi pesan masuk. Bukan dari Rendra. Itu adalah pesan otomatis dari banknya. Rekening Anda diblokir sementara. Silakan hubungi cabang terdekat. Kemudian, notifikasi lain dari bank tempat ia menabung tabungan pribadinya. Rekening ditutup. Saldo dipindahkan. Arini jatuh terduduk di pinggir jalan, di samping kopernya. Ia memegang kepalanya. Ia tidak punya apa-apa. Tabungan, rumah, mobil, perhiasan, semuanya hilang dalam satu kedatangan. Ia tidak lagi memiliki identitas finansial. Wanita pemilik rumah baru itu menutup pintu dengan suara pelan, namun tegas. Lampu putih itu terasa seperti lampu interogasi yang menyorot Arini, yang kini hanya seorang wanita yang berlutut di jalan. Koper di sampingnya, dengan dress Bali yang indah dan harga yang sangat mahal malam itu. Arini menghabiskan malam terpanjang dalam hidupnya. Ia tidak punya pilihan selain membawa kopernya ke pos keamanan kompleks. Ia meminta izin untuk menelepon, tetapi Rendra tetap tidak bisa dihubungi. Ia mencoba menghubungi Bima, tetapi Bima tidak mengangkat teleponnya. Pagi menjelang, Arini tampak seperti hantu. Wajahnya pucat dan matanya bengkak. Ia berjalan kaki ke bank terdekat, mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan rekeningnya. Di bank, ia menghadapi kenyataan yang lebih keras. Nyonya Arini, kami sangat menyesal, tetapi semua rekening Anda diblokir sementara atas permintaan gugatan dari Tuan Rendra. Jelas manajer bank yang tampak tidak nyaman. Ada laporan awal yang diajukan tentang dugaan penyalahgunaan dana perusahaan. Dan meskipun itu masih diselidiki, kami harus membekukan aset Anda sesuai prosedur. Tapi itu uang saya, uang tabungan saya tidak mencuri apa-apa. Ratap Arini, kami tahu Nyonya, tapi secara hukum, kami harus mematuhi surat perintah pembekuan. Saldo rekening bersama sudah dipindahkan ke rekening Tuan Rendra. Sebelum surat pembekuan ini kami terima. Arini meninggalkan bank dengan kepala pusing. Ayat punya uang tunai, kartu ATM-nya ditolak, dan bahkan sisa gajinya di rekening perusahaan pun dibekukan. Ia bahkan tidak punya cukup uang untuk naik taksi. Ia kemudian berjalan kaki, mencari tempat yang bisa memberinya perlindungan. Ia mencoba menelepon Mira, rekan kerjanya. Mira, tolong, aku butuh bantuanmu. Rendra sudah gila. Dia menjual rumah dan memblokir semua rekeningku. Aku nggak punya tempat tinggal. Mira, yang sudah tahu kebenarannya, terdengar ragu. Arini, aku sudah mencoba menghubungimu. Rendra tahu, dia tahu tentang Bali dan Bima. Aku tidak bisa membantumu. Aku minta maaf. Aku sudah diperingatkan Rendra untuk tidak ikut campur. Panggilan terputus. Arini terduduk di bangku taman kota. Ia benar-benar sendirian. Bima yang seharusnya menjadi pelabuhannya juga tidak menjawab telepon. Tentu saja, Bima adalah seorang venture kapitalis. Ia tidak akan mengambil risiko reputasinya untuk seorang wanita yang suaminya baru saja menunjukkan kekuatan finansial yang menghancurkan. 3 hari berlalu dalam penderitaan. Arini hidup hanya dari sisa makanan yang ia beli dengan uang tunai terakhirnya. Ia tidur di bangku taman, mencoba menghubungi Rendra, mengirimkan pesan penyesalan, permohonan, bahkan ancaman, tetapi semua tidak berbalas. Sampai akhirnya, sebuah amplop tiba di alamat kantor lamanya. Itu adalah surat gugatan cerai resmi dari pengacara Rendra, Tuan Harris. Gugatan itu tebal, rinci, dan kejam. Rendra menuntut cerai dengan dasar pengkhianatan, melampirkan bukti foto Instagram dan chat yang telah ia kumpulkan. Ia juga menuntut ganti rugi atas kerugian emosional yang ia alami, yang secara efektif menuntut Arini mengembalikan semua aset berharga yang pernah ia berikan. Yang paling menghancurkan adalah kalimat di halaman terakhir. Klien kami, Tuan Rendra, tidak akan menuntut hak atas properti bersama yang masih tersisa, karena tidak ada lagi properti bersama yang tersisa. Semua aset telah dialihkan,
dijual, atau diblokir. Nyonya Arini akan meninggalkan pernikahan ini tanpa harta benda untuk memulai babak barunya, seperti yang ia impikan. Arini menjatuhkan amplop itu. Ia tidak lagi punya kekuatan untuk marah atau menangis. Rendra tidak hanya menceraikannya, ia telah menghapus Arini dari peta kehidupannya. Seolah ia adalah entitas yang tidak pernah ada. 5 hari euforia di Bali telah dibayar dengan 5 jam eksekusi yang sempurna. Meninggalkan Arini sebagai gelandangan, tanpa rumah, tanpa uang, dan tanpa martabat. Ia kini hanya seorang wanita yang harus memulai hidup dari nol, menanggung semua konsekuensi dari pilihan yang ia buat di bawah ilusi cinta palsu. Dewi Keadilan Rendra telah mengenakan pakaian hukum, dan vonisnya adalah kehancuran. Ia melihat pantulan wajahnya di genangan air kotor. Bukan lagi wajah yang bersinar di Bandara Soekarno-Hatta, melainkan wajah yang usang, mata yang kosong. Ia telah kehilangan segalanya, dan yang tersisa hanyalah penyesalan yang pahit.